Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua, tidak milih-milih. Tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja, tidak komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar aku tesisku tidak gugur, biar hipotesisku benar. Nah ini berarti tidak komprehensif, dia milih-milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter yang disebut kritis itu seperti apa sih? Nah, jadi kritis itu ketika seseorang mampu berpikir, kalau di situ saya tulis 6. Yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga independen, yang keempat komprehensif, yang kelima kreatif, yang keenam argumentatif. Jadi logis itu ya masuk akal, tidak tabrakan dengan prinsip-prinsip logika. Ini orang kritis. Kalau ada yang tidak logis, ya orang yang berpikir kritis akan bisa mendeteksi, oh ini tidak logis. Tadi malam katanya sakit parah, sekarang kok sudah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Ini tidak logis. Pasti ada yang salah di situ. Oke, itu ciri pertama. Jadi ini kalau akal kita terlatih dengan berpikir logika, insya Allah kita bisa mendeteksi ada yang tidak logis. Meskipun mungkin harus diteliti dulu, tapi secara intuitif kita merasa ada yang tidak logis, ini ada yang keliru. Yang kedua, objektif. Objektif itu berarti, ya mudahnya objektif itu, pemikir yang kritis itu ya menjelaskan, memaparkan sesuatu tanpa dia mengintervensi. Kalau orang yang menjelaskan mengintervensi nanti hasilnya subjektif. Tapi objektif itu ya A dibilang A, B dibilang B. Tinggi dibilang tinggi, rendah dibilang rendah. Itu objektif namanya. Pak, apa bisa Pak orang itu objektif? Manusia itu kan selalu subjektif. Ini kadang-kadang ada yang bertanya ke saya seperti ini. Ya, kalau ditelaah secara sangat mendalam, nanti ya ketemunya bahwa ya orang itu nanti jatuhnya selalu kalau pandangan ya pandanganku, kalau pemahaman ya pemahamanku. Dan ini kan sifatnya subjektif. Tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengedepankan objektivitas. Tidak boleh sejak awal. Kan subjektif itu tidak ada, atau ya berarti saya ngawur saja lah, kan setiap orang sesuai persepsinya. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi, bahwa nanti hasilnya ya sesuai persepsiku, sesuai pandanganku, yang mungkin tidak cocok dengan semua orang, tidak masalah. Yang penting sejak awal niatku adalah untuk menjelaskan seobjektif mungkin. Aku sudah berusaha untuk diriku tidak ikut campur dalam penjelasan ini, menjelaskan apa adanya. Nah itu objektif. Bahwa nanti hasilnya ya agak masuk-masuk dikit subjektivitasnya, ya itu manusiawi. Tapi tidak boleh sejak awal niatnya niat subjektif. Pokoknya ini kan hakku, jadi aku menyimpulkannya suka-suka aku. Ini berarti sejak awal memang tidak niat menemukan kebenaran. Yang ketiga, independen. Independen itu lanjutannya objektif tadi. Tidak bias, tidak dipaksa orang, tidak dipengaruhi orang. Memang hasil temuannya sendiri tanpa disetir oleh apapun atau siapapun. Ini namanya independen. Yang keempat, komprehensif. Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua, tidak milih-milih.
Tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja, tidak komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar aku tesisku tidak gugur, biar hipotesisku benar. Nah ini berarti tidak komprehensif, dia milih-milih. Kemudian yang kelima kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Kreatif itu kemampuan memproduksi gagasan-gagasan baru. Kalau argumentatif itu menyatakan apapun punya alasannya, punya dasarnya, tidak ngawur, itu argumentatif. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, terus orang banyak alasannya apa, dasarnya apa. Nah kalau kita bisa menjawab, berarti kita itu orang yang argumentatif. Bisa memberi argumen. Kalau ngomong berarti tidak ngawur. Kalau kreatif itu biasanya mampu menampilkan konsep-konsep baru, temuan-temuan baru, gagasan-gagasan atau ide yang baru, yang jadi alternatif jawaban dari problem yang kita hadapi. Itu kemampuan, tergolong kemampuan kritis juga. Jadi ternyata kritis itu logis, berarti yang tidak logis tidak masuk kriteria kritis. Objektif, berarti kalau sejak awal sudah tidak objektif, untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya perlu dikritisi. Kalau sudah objektif, sudah kritis. Kemudian yang ketiga, independen, tidak bias, tidak penuh kepentingan di luar kebenaran. Yang keempat, komprehensif, melihatnya utuh. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Jadi kalau teman-teman ingin membangun diri jadi sosok yang kritis, kalau mahasiswa ya mahasiswa yang kritis, kalau pegawai ya pegawai yang kritis, tampilkanlah diri kalian sebagai sosok yang logis, objektif, independen, komprehensif, kreatif, dan argumentatif. Terus kita lanjutkan. Nah, ini beberapa catatan dulu sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan lain sebagainya tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau sekedar mengumpulkan informasi. Jadi beda, kalau menghafal atau mengumpulkan informasi ya memang hanya mengingat-ingat dan mengumpulkan saja. Sementara berpikir kritis itu tidak berhenti di situ. Jadi memiliki daya ingat atau memiliki banyak pengetahuan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi pemikir kritis. Meskipun kalau kita berpikir kritis pasti kita butuh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi yang banyak informasi, banyak pengetahuan tidak serta-merta kemudian pemikirannya tergolong pemikiran kritis. Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya 3. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya iya mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok. Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah ini berarti sudah kritis, tapi kalau hanya sekedar pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal. Tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah.
Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini, terus disimpulkan. Oh, berarti maksudnya itu sedang terjadi ini, toh ini kesimpulan. Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan, belum termasuk. Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara, mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah, ini sebenarnya bukan salah sih, cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya tidak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu, temanya apa dulu, penting atau tidak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, tidak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menurut teori ini bla 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 bla, tokoh ini ngomong begini terus titik, tidak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi, kesimpulan. Oh, kesimpulan saya berarti orang sholat di masjid itu sekarang harusnya begini. Nah, itu namanya berpikir kritis. Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi. Awas keliru. Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang wah hafalan teorinya banyak, luar biasa. Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala. Ya hafal itu memang mengagumkan, tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis. Untuk mendayagunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving. Jadi yang pertama diingat-ingat ya, berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi. Yang kedua, berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik atau mengkritik. Apalagi mengecam, mendebat, enggak. Kritis dan kritik ya rasanya memang sama. Tapi berpikir kritis ya enggak melulu isinya kritik. Ya bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik. Ketika mungkin sesuatu tidak pas, tidak sesuai, nah itu kritik. Apalagi dengan mengecam dan mendebat, berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan mendebat, mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi, bagaimana kita mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi tidak sama persis antara kritis dengan kritik. Ini catatan yang kedua. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Apa bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis? Nah, ini sebenarnya ya jawabannya tadi sudah dijelaskan di bagian slide sebelumnya tadi, bahwa kalau pemikir kritis itu dia mampu mencari informasi yang relevan, kemudian memisahkannya dengan informasi yang tidak relevan. Yang kedua, dia mampu menggunakan informasi yang relevan tadi untuk menyelesaikan masalah.
Sehingga wawasan informasi yang relevan tadi tidak sekedar dihafalkan, diingat, tapi juga dijadikan jalan untuk problem solving. Itu kan tadi cirinya 2. Kalau yang tidak kritis berarti sebaliknya. Dia hanya pokoknya ada fakta, ada informasi, dikumpulkan semua. Semuanya dianggap sama pentingnya. Nah, ini namanya tidak kritis. Kalau teman-teman nanti mungkin nulis skripsi, tesis, atau disertasi, kemampuan mencari informasi yang relevan ini penting. Kalau kita tidak cerdas, tidak kritis mencari informasi, mungkin kita akan banyak keluar biaya, banyak keluar tenaga. Harusnya butuh data hanya 5, kita bisa mencari 10, 20. Karena kita tidak mampu menyeleksi sampai ketemu yang 5 tadi, akhirnya semua dikumpulkan saja. Nah, ini malah menyusahkan. Akhirnya kita keberatan dan nulisnya akhirnya lama. Karena kita tidak pintar mencari dan memisah mana informasi yang relevan dan tidak relevan. Ini menunjukkan kita kurang kritis. Cirinya yang bukan kritis yang kedua adalah tidak melihat, menangkap, atau mampu mengolah masalah inti. Ya karena dia hanya menghafalkan fakta, menghafalkan informasi, akhirnya tidak mampu mengelola persoalan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Bisanya kan cuma reseptif, menerima informasi, menerima wawasan dari yang lain. Nah, ini juga ciri kalau kita teorinya banyak, konsepnya banyak, hafal hikmah-hikmah di mana-mana, tapi tidak bisa kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, kemungkinan kita memang kurang kritis. Nah, jadi kemampuan kritis ternyata penting. Ya, saya ingat ngaji filsafat kita ini sudah hampir 300 mungkin ya, sudah 290-an mungkin sekarang seri. Oh, itu kan sebagai sebuah informasi mestinya dia sudah sangat banyak, sudah meludak kemana-mana, itu sebagai bentuk informasi. Tapi teman-teman sebagai pemikir yang kritis harusnya mampu memilah mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Oh, gagasan tokoh ini luar biasa sih, tapi untuk kehidupanku di Indonesia hari ini tidak terlalu relevan. Ada sisi-sisi yang tidak cocok diterapkan. Nah, ini kemampuan kritis. Wah, Indonesia kita ini, situasi di sekeliling kita ini sekarang ada problem ini. Solusi yang tepat menurut saya ya teori ini, dari tokoh ini, yang saya sudah paham sebelumnya. Mari kita wujudkan teori ini. Nah, itu namanya kemampuan kritis. Jadi mampu memilah-milah. Saya tidak akan bilang bahwa 290-an sekian ngaji filsafat itu semuanya penting dan relevan. Pasti ada sangat banyak wawasan yang tidak relevan untuk hidup kita. Dicatat ya, tidak relevan. Tidak relevan itu bukan berarti keliru. Tapi ruang dan waktunya tidak cocok. Momennya tidak pas. Mungkin nanti kalau momennya pas, ya dia dipakai lagi. Dia sesuai lagi, bisa diambil lagi. Makanya istilahnya relevan. Jadi bukan informasi yang salah, tapi informasi yang tidak relevan. Tidak relevan itu untuk menyelesaikan masalah kita hari ini, untuk problem kita hari ini, dia tidak bisa digunakan. Itu namanya tidak relevan. Tapi kalau bisa digunakan, namanya relevan. Yang tidak digunakan bukan berarti salah. Mungkin dia cocoknya untuk situasi yang lain. Jadi inilah bedanya pemikir kritis dan pemikir bukan kritis. Teman-teman boleh mengidolakan siapapun, teman-teman boleh mengikuti tokoh yang disukai siapapun, tapi semoga tetap kritis. Kritis itu tadi kemampuan memilih data yang relevan. Kok ada dari tokoh yang saya kagumi, Pak, ini beberapa gagasannya tidak relevan dalam hidup saya. Ya, diingat-ingat saja, tidak relevan itu bukan berarti salah. Tapi gagasan itu untuk situasimu hari ini, saat ini tidak cocok. Kan itu saja.
Mungkin besok kalau situasinya berubah, dia cocok lagi, sesuai lagi. Oke, jadi itu ya bedanya kritis dan tidak kritis. Terus sekarang kita masuk ke kompetensinya. Ini loh cirinya, kemampuan yang dimiliki orang-orang kritis. Makanya saya beri judul kompetensi kritis. Orang kritis itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama, orang kritis itu orang yang mampu menggunakan fakta-fakta, data-data secara tepat dan jujur. Jadi ada data, ada informasi, ada fakta, ya dipakai pas dan jujur. Tepat itu ya konteksnya nyambung, relevan, dan jujur. Jujur itu apa adanya, dia tidak manipulasi, dia tidak mengubah-ubah asal untuk bisa sesuai dengan situasi hari ini. Dia tidak mengubah-ubah. Ya memang faktanya pas, kita memilih data yang relevan. Seperti dijelaskan tadi, itu kompetensi kritis yang pertama. Kemudian orang kritis itu yang kedua mampu mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis, dan masuk akal. Jadi, yo gampang-gampangannya pinter bernalar, pinter mengelola pikiran, dan pinter menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, orang kritis itu mampu membedakan antara pikiran yang logis dan valid dengan pikiran yang tidak logis dan tidak valid. Jadi orang kritis itu bisa menilai, oh ini masuk akal, kalau itu tidak masuk akal. Nah itu berarti orang ini punya kemampuan kritis. Banyak orang yang tidak bisa menjudgment ini masuk akal, ini tidak masuk akal itu. Mungkin karena terhalangi oleh ambisinya, terhalangi oleh idolanya, terhalangi oleh apapun, sehingga dia tidak bisa membedakan ini logis atau tidak logis, ini masuk akal atau tidak masuk akal, ini valid atau tidak valid. Nah, kemampuan ini menunjukkan kita kritis, kalau mampu melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mampu mengidentifikasi kecukupan data. Ya kalau ini orang yang kritis itu bisa menentukan ini datanya sudah cukup apa belum. Alasan yang mau saya sampaikan ini sudah memadai apa belum. Nah ini kalau orang kritis mampu melakukan itu. Kalau kita kesulitan di sini ya berarti kita kurang kritis. Saya tidak bilang tidak kritis ya, karena insya Allah kita punya daya kritis di level kita masing-masing. Nah, di antara cirinya tadi mampu menilai cukup, oh ya, kalau alasannya itu cukup sudah. Argumennya itu, datanya itu menurut saya sudah cukup. Tapi kalau masih ini belum. Misalnya problem mengapa orang se-Indonesia sekarang mudah marah misalnya. Terus datanya hanya dari grup WA teman-temanmu sendiri. Di grup WA saya itu isinya orang marah-marah terus hari ini. Wah, ya kalau datanya seluas grup WA yang maksimal paling isinya berapa orang, mungkin belum signifikan, belum cukup untuk menyimpulkan sebagai dasar untuk orang Indonesia. Nah, oke, itu kompetensi kritis yang keempat. Yang kelima, mampu menyangkal argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan. Relevan dan tidak relevan saya jelaskan tadi ya, sesuai dan tidak sesuai, cocok atau tidak cocok dengan situasi saat ini. Argumenmu luar biasa sih, masuk akal ya, tapi untuk situasi sekarang tidak cocok, tidak sesuai. Hari ini orang sudah tidak percaya yang seperti itu lagi. Manusia hari ini tuh butuhnya apalah gitu ya kalau berargumen. Kalau tidak ada gambarnya mereka tidak percaya, tidak ada videonya mereka tidak percaya. Jadi kalau kamu hanya kata-kata sekarang tidak dipercaya. Atau begini, kalau hari ini itu engkau dianggap benar kalau followermu ya minimal 1000 lah, itu baru kamu dianggap punya power. Tapi kalau kamu tidak punya follower ya hari ini jangan marah kalau pandanganmu dibantah dan lain sebagainya. Ini namanya mampu
menunjukkan relevan atau tidak relevannya argumen. Kemudian kompetensi kritis juga adalah mampu mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan. Mempertanyakan itu ya mungkin setara dengan menggugat. Cocok ndak itu? Kok kamu berpendapat begitu? Alasanmu apa? Wong menurut saya gagasanmu itu gagasan yang nanti hanya akan merusak kehidupan kita bersama. Nah, ini kemampuan mempertanyakan namanya. Kok kamu bisa posting seperti itu? Ini kan situasinya sudah keruh. Kalau kamu posting terus yang seperti itu, nanti tambah keruh, tambah panas. Apa kamu memang ingin kita ini meledak, saling serang, saling bunuh, dan lain sebagainya. Ini kemampuan mempertanyakan. Ini juga menunjukkan kita tergolong pemikir kritis. Kemudian yang keenam, pemikir kritis itu orang yang sadar bahwa dia juga bisa salah, dia juga bisa keliru. Dia sadar pemahamanku terbatas, dia sadar aku tidak selalu benar, aku tidak selalu cocok dan sesuai dalam berpikir. Nah, ini orang yang sadar semacam ini juga termasuk kompetensi kritis. Berarti kritis tidak sama dengan ngeyel. Tidak mau disalahkan, merasa dirinya selalu benar. Pokoknya siapapun yang debat dengan saya harus kalah. Dalam pengalaman hidupku tidak pernah aku debat kok kalah. Itu aku selalu menang. Nah, ini mungkin justru menunjukkan engkau tidak kritis. Karena kita ini manusia. Wajar saja kalau kita keliru, salah. Kalau salah diingatkan ya diterima. Nah, ini kalau kita punya kualifikasi seperti ini ya berarti kita masih tergolong orang yang kritis. Oke, ini kompetensi kritis. Yo, mari kita tengok diri kita. Kita sudah punya kompetensi yang saya jelaskan ini apa belum? Kalau belum, apalagi ini teman-teman para akademisi, ya monggo latihan untuk kritis. Karena pengembangan diri dan juga perkembangan ilmu itu tergantung banyak pada kemampuan kita berpikir kritis.